Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfa Parabi akan mempresentasikan mengenai keamanan WLAN sebagai persyarat UAS jaringan nirkabel. Sebelum kita memasuki apa itu keamanan jaringan, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu jaringan wireless. Apa itu jaringan wireless? Jaringan wireless adalah jaringan yang menghubungkan satu sistem komputer dengan sistem yang lain dengan menggunakan beberapa macam media transmisi tanpa kabel, seperti gelombang radio, gelombang mikro maupun cahaya inframerah. Nah, bagaimana kita membangun jaringan wireless ini? Kita memerlukan beberapa perangkat keras, yaitu network adapter, berfungsinya untuk menghubungkan klien ke jaringan via WiFi, lalu wireless router, berfungsi untuk membentuk hotspot dan mengatur traffic data, antena wireless untuk membantu adapter mencapai sinyalnya, dan repeater berfungsi untuk menguatkan sinyal. Berikut beberapa tipe-tipe jaringan wireless. Pertama ada WPAN, Wireless Personal Area Network, merupakan salah satu jenis jaringan nirkabel dalam skala kecil dengan area cakupan yang sedikit. WPAN hanya mampu menghubungkan beberapa perangkat saja dengan jangkauan tak kurang dari 10 meter. Umumnya penggunaan WPAN diterapkan pada perangkat periferal layaknya printer, Android, ataupun peralatan lainnya. Lalu ada WLAN, Wireless Local Area Network, merupakan jaringan komputer dengan memanfaatkan gelombang radio dalam proses transmisi data. Jaringan WLAN ini kerap disebut dengan jaringan wireless yang mengakomodir proses transfer menggunakan udara. Lalu ada WMAN, Wireless Metropolitan Area Network. WMAN memiliki cakupan jaringan yang cukup luas hingga jarak mencapai 31 mil atau sekitar 50 km. Jaringan ini memungkinkan untuk tetap menghubungkan beberapa lokasi meski terhalang bangunan. WMAN seringkali digunakan untuk menghubungkan jaringan beberapa fakultas dalam satu universitas yang tersebar. Jaringan ini mengandalkan gelombang radio dan sensor infrared dalam pengiriman data. Terakhir, W1, Wireless Wide Area Network. W1 merupakan jaringan nirkabel dengan cakupan jangkauan yang lebih luas dibandingkan WLAN. Teknologi W1 memungkinkan pemakainya untuk membangun koneksi di area yang sangat luas, bahkan bisa mencakup sebuah kota maupun negara. Umumnya penyedia layanan ini menggunakan sejumlah antena dengan mengusung sistem satelit di dalamnya. Lalu beberapa untuk protokol jaringan wirelessnya sendiri ada pertama IEEE 802.11. Pada tahun 1997, IEEE menciptakan standar wireless yang pertama bekerja pada frekuensi 2, GHz yang dinamakan 802.11. Namun standar ini hanya mendukung bandwidth jaringan maksimal 2 megabit per second, terlalu kecil untuk komunikasi jaringan pada saat ini. Oleh karena itu, perangkat wireless dengan standar ini tidak diproduksi lagi. Lalu untuk yang kedua 802.11.A yang digunakan merupakan generasi kedua dari standar WiFi yang populer digunakan. Saat standar 11B sedang dikembangkan, IEEE membuat ekstensi untuk standar 802.11 yang dinamakan 802.11a. Standar ini diciptakan pada saat yang bersama dengan standar 802.11b. Standar ini sudah mendukung bandwidth data mencapai 54 megabit per second dan menggunakan frekuensi 5 GHz. Semakin tinggi frekuensi, maka semakin pendek jangkauan sinyal. Dikarenakan berjalan pada frekuensi yang berbeda dengan standar 802.11b, kedua teknologi ini tidak kompatibel satu sama lain. Beberapa vendor menawarkan perangkat jaringan hybrid, namun perangkat tersebut hanya dapat menjalankan satu standar pada waktu-waktu. Lalu 802.11b. Apabila 802.11a tadi generasi keduanya, 11.b ini generasi pertama dari standar yang populer digunakan. IEEE menciptakan standar lanjutan yang dinamakan 802.11b pada tahun 1999, mendukung bandwidth mencapai 11 megabit per second, dan masih bekerja pada frekuensi 2,4 GHz. Vendor perangkat elektronik pada umumnya lebih memilih menggunakan frekuensi ini dikarenakan dapat menekan biaya produksi. Seperti yang diketahui, frekuensi 2,4 GHz merupakan frekuensi radio yang tidak diatur, sehingga dapat menimbulkan gangguan dari perangkat elektronik lainnya seperti microwave, televisi, dan perangkat lainnya yang menggunakan frekuensi 2,4 GHz. Namun hal tersebut dapat dihindari dengan mengatur jarak antar perangkat elektronik sehingga tidak menimbulkan gangguan atau interferensi. Router yang hanya menggunakan standar 802.11b ini juga tidak diproduksi lagi, namun beberapa router baru masih mendukung standar ini. Standar ini teoritis mendukung bandwidth data mencapai 11 megabit per second dan jangkauan sinyal mencapai sekitar 45 meter. Lalu generasi ketiganya adalah 802.11b. Diciptakan
pada tahun 2002 dengan menggabungkan kelebihan masing-masing 802.11a dan 11b. Standar ini mendukung bandwidth 54 megabit per second dan menggunakan frekuensi 2,4 GHz, yang berarti memiliki jangkauan sinyal yang lebih luas. Perangkat dengan network adapter yang mengadaptasi standar ini juga kompatibel dengan standar 802.11b, begitu juga dengan sebaliknya. Lalu untuk generasi keempat ada 802.11n. Dari ini sering dikenal dengan sebutan wireless N, diciptakan untuk memperbaiki standar 802.11g dalam jumlah bandwidth yang didukung dengan memanfaatkan beberapa sinyal wireless dan antena. Disebut dengan teknologi MIMO, Multiple In, Multiple Out. IEEE meresmikan standar ini pada tahun 2009 dengan spesifikasi menyediakan bandwidth sampai 300 megabit per second. Standar ini juga menawarkan jangkauan sinyal yang lebih baik dibandingkan standar wireless sebelumnya, serta memiliki kompatibilitas dengan perangkat yang memiliki standar 802.11b atau G. Standar ini beroperasi pada dua frekuensi, yaitu 2,4 GHz dan 5 GHz. Lalu 802.11ac. Ini merupakan generasi kelima, memanfaatkan teknologi wireless dual band, mendukung koneksi secara bersamaan pada frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz, menawarkan kompatibilitas dengan standar 802.11b, G, atau N, serta mendukung bandwidth mencapai 1300 megabit per second pada frekuensi 5 GHz, ditambah 450 megabit per second pada frekuensi 2,4 GHz. Lalu yang generasi paling baru, 802.11ax. Standar ini dikenal dengan Wi-Fi 6, merupakan standar yang memiliki kemampuan 4 kali lebih cepat dibandingkan dengan 802.11ac. Kecepatan yang dimiliki adalah 10,53 gigabit per second atau sekitar 1,4 gigabit per second untuk mengirimkan data. Standar ini mendukung frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz dengan teknologi MIMO dan juga mendukung MU-MIMO. Lalu jika dibandingkan antara jaringan yang berkabel dan nirkabel, jika dilihat, wireless LAN mengandalkan kemampuan security dari perangkat lunak yang diinstal pada komputer firewall. Dalam praktiknya, solusi software sudah cukup memadai, namun apabila software firewall gagal diaktifkan, maka informasi yang lalu lalang jadi tidak terlindungi. Peralatan WLAN pada umumnya dibuat dengan dukungan security built-in, yaitu berupa kemampuan enkripsi. Enkripsi yang digunakan pada Wi-Fi disebut WEP. Saat ini sudah ada standar keamanan terbaru, yaitu bernama WPA dan WPA2, yang menawarkan kemampuan lebih baik dibandingkan MEP. Jika disimpulkan, menurut saya yang lebih aman adalah wireless LAN, karena pada umumnya jaringan wireless kurang aman dikarenakan sinyal komunikasinya dipancarkan melalui gelombang radio sehingga dapat disadap. Berikut beberapa serangan-serangan yang terjadi pada wireless LAN. Pertama, MAC address spoofing, WLP attack, man-in-the-middle attack, rogue IP, DOS attack. Untuk kelemahan jaringan wireless pada lapisan fisik dapat terjadi penyadapan, injection, jamming, locating mobile nodes, access control, dan hijacking. Pada lapisan MAC terdapat kelemahan, yakni jika sudah terlalu banyak klien yang menggunakan channel yang sama dan terhubung pada AP yang sama, maka bandwidth yang mampu dilewatkan akan menurun. Selain itu, MAC address dapat mudah di-spoofing. Spoofing maksudnya ditiru atau duplikasi, membuat banyak permasalahan keamanan. Lapisan data atau MAC juga digunakan dalam autentifikasi dalam implementasi keamanan Wi-Fi berbasis WPA radius. Berikutnya, SSID. Apa itu SSID? SSID merupakan istilah teknis yang digunakan untuk menamai jaringan Wi-Fi. SSID ini merupakan tempat untuk mengisikan nama AP atau access point, atau sederhananya adalah SSID adalah nama Wi-Fi. Fungsinya untuk mengatur ke jaringan mana kita ingin bergabung. Jadi ketika ada komputer yang ingin memakai jaringan wireless, komputer tersebut harus memilih wireless LAN mana yang ingin dikoneksikan. SSID dibutuhkan karena sering terjadi di suatu lokasi terdapat beberapa hotspot wireless yang tumpang tindih. Nah, untuk enkripsi wireless LAN ada WLP, WPA, dan WPA2. WLP ini merupakan tipe keamanan nirkabel pertama dan paling dianggap tidak aman. Dan WPA merupakan penerusnya yang menggunakan TKIP, namun masih mengadopsi beberapa fitur WPA sehingga kurang aman. WPA2 penerus WPA. Perubahan paling signifikannya adalah menggunakan algoritma AES dan CCMP, Counter Cipher Mode with Block Chaining Message Authentication Code Protocol, sebagai pengganti TKIP.
Hal inilah yang membuat WPA2 jadi protokol yang paling aman dibandingkan WPA dan WEP. Berikut daftar aplikasi yang dapat membantu jaringan. Untuk penyerangan jaringan, Aircrack, Wi-Fi, Airgeddon, Wi-Fi Fisher, Front Wi-Fi Wireless Checker, Insider, Kismat, dan Kismet. Untuk pengamanan, Argus, Burp Suite, NetStumbler, Snort, dan Nikto. Nah, bagaimana kita dapat mengamankan jaringan itu? Pertama, itu pengaturan router. Sebagai pengguna utama, Anda perlu tahu bagaimana untuk mengakses pengaturan router recoverable. Kemudian masukkan nama pengguna dan password yang benar untuk router. Hal ini berbeda untuk setiap router, jadi periksa dulu manual yang ada. Ubah SSID. SSID ini biasanya menggunakan nama perangkat, meskipun tidak akan membuat jaringan rentan. Mengubah nama SSID ide yang baik karena membuatnya lebih jelas bagi orang yang lain. Lalu buat password. Setelah login, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengubah password bawaan router. Hal ini akan mencegah orang lain mengakses router, sekaligus mempertahankan pengaturan keamanan yang diinginkan. Lalu aktifkan enkripsi. Untuk mencegah perangkat lain menggunakan koneksi internet, diperlukan enkripsi sinyal nirkabel. Ada beberapa metodenya, ya adalah WEP, WPA, dan WPA2. Enkripsi yang paling aman adalah WPA2. Lalu MAC filter. Setiap perangkat elektronik mempunyai MAC address yang unik. MAC address inilah yang dapat didaftarkan pada perangkat router agar perangkat yang tidak didaftarkan tidak dapat tersambung dengan router. Lalu untuk penyebab meningkatnya kejahatan IT, menurut saya meningkat setiap tahun dikarenakan semakin mendominasinya era digital di Indonesia. Dapat dilihat sekarang di mana-mana orang pasti selalu memanfaatkan teknologi online. Dari sini dapat disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia semakin tahun semakin meningkat pula pengguna online, yang berarti semakin tinggi pula peluang cybercrime dikarenakan pengguna-pengguna online tersebut bisa saja kurang mengerti bahaya-bahaya yang ada pada saat menggunakan internet. Terima kasih, sekian saja untuk presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.